صلى الله عليه وسلم وإلى قوس هذا الزمن وعوانه وسائر أولي إليه رضي الله تعالى عنهم خصوصا إلى شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام فاكر المقدم محمد بن علي بعلوي أن الله يتغسهم برحمته والمغفرة. شيلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا ربنا اسنجنا من سهر ناس بالولي كتب الأنفاس الحبيب مار بن عبد الرحمن الطاس. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا قدوس نجنا من كل بؤس بالولي شمس الشموس الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي كتب الإرفان الحبيب علي بن أبو بكر الشكران. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل على منور القلب وشافي الروح من عذاب النار محمد الأمين سيد المجاهدين وبارك لي يا رب العالمين. اللهم صل على منور القلب وشافي الروح من عذاب النار محمد الأمين سيد المجاهدين وبارك لي يا رب العالمين. اللهم صل على منور القلب وشافي الروح من عذاب النار محمد الأمين سيد المجاهدين وبارك لي يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak yang tadi udah Ana bilang, insyaallah pertemuan kali ini sama pertemuan selanjutnya kita jeda dulu kitab Aqidah Ahlul Islam karangan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi sebelum kita lanjut, Ana mau cerita dulu. Dari awal belum Ana ceritain. Asal mulanya marga Al-Haddad ada yang tahu gak kenapa?
Al-Haddad itu artinya apa? Besi, ya. Kenapa kok beliau itu punya marga namanya Al-Haddad? Karena ternyata datuknya beliau, kakeknya beliau itu berdakwah khusus kepada tukang pandai besi. Tahu kan tukang pandai besi? Orang yang apa? Getok-getok besi itu. Minta tolong lampunya dong nyalain satu orang. Jadi gara-gara itu sering getok-getok besi, berbaurnya sama mereka, akhirnya dijuluki sebagai Al-Haddad. Ya, sebagai Al-Haddad. Nah, luar biasanya. Jadi yang lain itu ulama berdakwah kepada orang-orang yang ikut pengajian dan macam-macam, tapi ini datuknya beliau itu berdakwah kepada orang yang sibuk kerja, ya. Makanya beliau dijuluki sebagai Al-Haddad. Pernah satu kisah unik. Imam Abdul Al-Haddad, ingat ya. Beliau itu Imam Abdul Al-Haddad, belakangnya ada nama Al-Haddad. Jadi Haddad itu kan tukang pandai besi kan. Nah, akhirnya ada cerita suatu ketika ada keluarga, ada seorang ayah nyuruh anaknya yang masih kecil. Anaknya polos, belum tahu apa-apa. Dibilang, "Wahai anakku, coba bawa ini ke tukang pandai besi." Besi dibawa. Ini ada besi rusak, bawa ke dia. Nih, saya kasih tahu rusaknya di sebelah sini, sebelah sini. Akhirnya anak ini dikasih besi itu, lalu dia bawa ke tukang pandai besi. Dia cari-cari yang mana yang namanya Al-Haddad. Oh iya, rumahnya di sana namanya Haddad. Dia samperin itu orang, dia bilang, "Assalamualaikum. Ini saya bawa besi yang udah rusak. Kata bapak saya rusaknya di sini. Kamu minta tolong dibenerin ya. Nanti 2 hari lagi saya balik, saya kasih upahnya." Ya, betul. Nah. Ya. Gimana tadi tuh? Tadi sampai mana ceritanya? Oh iya, nanti setelah kamu benerin, baru saya kasih upahnya katanya. Ini ternyata yang didatengin itu bukan orang pandai besi, tapi Imam Abdullah Al-Haddad. Anak kecil ini belum paham. Dikira Al-Haddad itu ya tukang pandai besi. Ternyata padahal beliau adalah ulama besar. Imam Haddad paham, oh ini orang salah alamat. Harusnya ke pandai besi, tapi dia datang ke saya karena nama saya Haddad. Diwajarin sama ini, akhlaknya beliau luar biasa. Dibilang, "Oh iya baik, nanti saya benerin, nanti 2 hari lagi kamu datang ya. 2 hari lagi kamu datang, nanti sudah jadi insyaallah." Setelah anak kecil itu pulang, Imam Haddad dia jalan ke tukang pandai besi yang asli. Dia jalan ke tukang pandai besi yang asli, dia bilang, tukang pandai besi, tolong dibenerin ini rusak di sini. Nanti 2 hari lagi saya ambil." Baik. Setelah sampai 2 hari, Imam Haddad ke tukang pandai besi tadi lagi, dia ambil besi yang udah jadi, anaknya ini balik lagi ke rumahnya Imam Haddad. Begitu sampai rumahnya Imam Haddad, "Oh ya terima kasih, ini pekerjaan kamu bagus," kata anak kecil itu. Dikasihlah upah yang dikasih sama bapaknya. Begitu pulang, bapaknya ini ngelihat anaknya pulangnya dari sebelah sono. Padahal tukang besi dari sono arah berlawanan. Dia tanya, "Kamu dari mana? Kan tukang besi di sono." "Oh saya dari rumah tukang besi." Si Haddad tuh. Wah, dia kebetulan ini bapaknya itu adalah santrinya Imam Abdul Al-Haddad. Dia bilang, "Ya Allah, celaka," dia bilang. Dia samperin Imam Abdul Al-Haddad, bawa uang yang banyak. Dia bilang, "Wahai Imam, maafkan saya, ini anak memang gak paham apa-apa, memang kurang ajar nih lah." "Enggak, bukan salah anak kamu, memang nama saya Haddad," katanya gitu. Itu akhlaknya daripada zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekarang ada orang unik, ada orang yang dia memecah belah umat antara keturunannya Rasulullah sama kiai itu diadu. Ya, maaf, anak nggak sebut namanya siapa. Ada orang bikin tesis bilang nasab Habaib terputus. Sehingga apa? Umat nih sekarang umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi adu domba. Ada yang dukung, ada yang kontra. Ya, semuanya berdebat. Ya, ada yang bilang Habaib palsu, ada yang bilang diadu umat Islam. Tahu hadisnya kan, antum belajar hadisnya, la yadkhulul jannah namam. Gak bakal masuk surga. Ini Rasulullah yang ngomong. Gak bakal seseorang masuk surga kalau dia ngadu domba. Seorang umatnya Nabi Muhammad diadu sama orang Nabi Muhammad lagi. Seorang umatnya Nabi Muhammad, satu orang versus satu orang diadu domba. Kata Nabi Muhammad apa? La yadkhulul jannah. Gak bakal masuk surga. Tapi ini ada orang, dia dengan pedenya mengadu domba satu umat sekaligus. Bukan satu orang versus satu orang, satu umat diadu.
Insyaallah. Naudzubillah min. Semoga kita diselamatkan daripada sifat-sifat adu domba. Baik, kita minta izin juga kepada Imam Abdul Al-Haddad, kita jeda dulu kitabnya. Ini sudah ada yang ana rangkum, silakan disiapkan kertasnya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ku memulai dengan nama Sang Penyayang yang Maha Kasih atas setiap makhluknya. Dialah Tuhan langit dan Tuhan bumi, tak ada sesuatu yang sama dengannya. Maka ketahuilah sifat wajibnya yang sempurna tanpa ada kekurangan. Dia ada terdahulu dan kekal dan berbeda atas setiap makhluknya. Dia tidak butuh dengan sesuatu, Dia tunggal tak boleh ada sekutu. Kuasa dan kehendaknya pasti jadi atas setiap yang Dia kehendaki. Maha tahu, maha hidup, seterusnya maha mendengar sampai yang tersembunyi, maha melihat juga maha berfirman. Dilanjutkan 7 sifat berurutan. Dia berkuasa juga menghendaki, mendengar dan melihat, itu sifatnya. Dia hidup dan tahu setiap sesuatu, berbicara secara terus menerus. Satu sifat yang boleh ada padanya, melakukan atau tidak melakukan. 4 sifat wajib bagi para rasul, bersifat jujur, pandai dan amanah. Wajib juga menyampaikan sesuatu yang telah Allah turunkan kepadanya. Mereka tidak lakukan perbuatan yang tidak akan diridhoi Tuhan. Mereka pun memiliki kedudukan di antara para malaikat terdepan, boleh miliki sifat kemanusiaan tanpa boleh adanya kehinaan. Sifat mustahil itu yang berlawanan dengan semua sifat yang wajibnya. Maka semua mukallaf harus tahu dan menghafal itu kewajibannya. Dan juga harus tahu Nabi dan Rasul yang wajib diketahui namanya oleh setiap mukallaf yang ada atas 25 yang tersusun. Dialah Adam, Idris, Nuh dan Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa dan Harun. Dilanjutkan Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, diikuti Yahya, Isa dan Mustafa. Nabi terakhir adalah penutup serta penyempurna semua ajaran. Ketahuilah makhluknya yang tercipta dari cahaya yang terang gemilang. Para malaikat yang patuh kepadanya tidak mungkin menentang perintahnya. Tidak memiliki ayah dan ibu, tidak makan minum dan tidak tidur 10 yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf yang berakal. Dialah Jibril, Mikail dan Israfil, Israel, Munkar, Nakir yang mengikuti. Raqib, Atid, Malik dan juga Ridwan, malaikat yang memiliki kedudukan. Berimanlah kepada kitab yang 4 Taurat diturunkan kepada Musa, Nabi yang diberikan kepada Isa, juga Injil diturunkan pada Isa. Al-Quran untuk sebaik-baik umat diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada lembarannya Musa serta yang ada pada
Nabi Muhammad waghfir lana dzunubana waghfir lana dzunubana waghfir lana dzunubana waghfir lana dzunubana. Alhamdulillah rabbil alamin. Nih sorry agak ngaco, tiba-tiba udah ke atas lagi nih. Udah azan ya? Azan bukan tuh? Wah, azan cepet tuh ya. Jadi ya udah berarti sedikit lagi. Kemarin itu kayak yang Aqidatul Awam itu ada yang udah nanya, ternyata bener kewajiban menghafal 50 ini mutlak. Artinya mutlak, siapapun yang nggak hafal dosa. Antum boleh ngafal dengan berbagai cara antum. Antum boleh ngafal dengan cara pakai wujud, qidam, baqa, muha, itu baru 20. Belum 20 sifat mustahil. Nah, kalau antum baca ini insyaallah udah lengkap. Ya, insyaallah udah lengkap. 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil. Kenapa kau ana suka ngulang-ngulang sih? Karena ini penting. Karena bahaya kalau antum nggak hafal ini terhitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya belum jelasin apa-apa dah tuh. Tapi insyaallah kita udah dapat satu pencerahan. Walaupun ilmu itu sedikit, tapi kalau diserap ke dalam hati insyaallah jadi ilmu yang berkembang, manfaatnya luar biasa. Tadi ada ilmu dari Imam Abdullah Haddad. Imam Abdullah Haddad tuh ulama besar. Kalau kita digituin, wih, lu nggak kenal siapa gua? Pimpinan pondok nih, gitu kan. Tapi lah Imam Abdullah Haddad ulama besar, dengan kerendahan hatinya menerima siapapun yang datang kepada dia. Ya, hatta orang yang salah paham kepada dia, ya, atau orang yang berburuk sangka kepada Imam Abdullah Haddad, semuanya diterima oleh beliau. Oleh karena itu ini perlu kita tanamkan. Yaitu Imam Abdullah Haddad yang ilmunya banyak, ulama besar. Lah kita siapa? Kira-kira kita mau sombong di depan Allah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenal kan Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang termulia daripada Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah. Begitu Imam Abu Bakar As-Siddiq ini Salat begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, ngucapin Allahu Akbarnya, ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sambil nangis. Kenapa sambil nangis? Karena beliau meresapi ilmu yang begitu besarnya. Ketika beliau mengucap Allahu Akbar, artinya apa? Allah Maha Besar. Beliau merenungi bagaimana aku ini bukan siapa-siapa, merasa sombong, merasa memiliki sesuatu, padahal aku dalam salat ini mengucap Allah lah yang maha besar. Dan kita juga perlu tuh seperti itu. Kita kadang-kadang namanya uzlah. Apa uzlah? Perlu menyendiri, hanya pada Allah saja berdoa. Khalwat, berduaan aja sama Allah. Ngapain itu berduaan sama Allah? Kita renungi Allah maha besar, kita banyak dosa. Lah, harusnya kita tuh terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan uzlah itu. Makanya ada namanya Imam Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan manafa'al qalba, ana lupa bahasa Arabnya, pokoknya tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati melebihi daripada beruzlah, menyendiri. Karena apa? Ketika seseorang menyendiri, dia akan tenggelam dalam lapangan pemikiran. Ya, kalau antum menyendiri kan kadang-kadang mikir macam-macam tuh. Tapi pikirnya jangan macam-macam, yang baik-baik antum pikirin tentang Allah, tentang kekuasaannya. Insyaallah mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Juga insya Allah ngaji kita nih, walaupun tidak banyak yang kita bahas, tapi Allah melihat istiqomah kita, Allah melihat ikhtiar kita, sehingga dari ikhtiar tersebut Allah ngelihat mana yang sungguh-sungguh, mana yang bersungguh-sungguh, mana yang ingin niatnya nuntut ilmu. Allah akan balas semuanya nanti insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. In uridu ila al-islahi ma stata'tu wallahu muwaffiq liqawmit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.